Gibran tidak melihat perkataan Amin Rais ini sebagai sebuah ancaman ya, malah diketawain kayak sama anak kecil yang lagi marah-marah minta dikasih es krim gitu ya. Gibran pasti paham betapa hausnya Amin Rais ini akan perhatian publik. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nor. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Omongan Amin Rais itu memang selalu dibuat provokatif ya. Dulu ketika menjelang Pilpres 2019, Amin Rais menyebut soal partai setan dan partai Allah. Bahwa partai-partai politik di tanah air terdiri dari dua kutub, yakni partai setan dan partai Allah. Menurut Amin Rais, Partai PAN waktu itu ya, PKS dan Gerindra itu termasuk dalam partai Allah yang membela agama Allah. Sedangkan orang-orang yang anti Tuhan otomatis bergabung dalam partai besar, yaitu partai setan. Apakah dengan demikian Amin Rais bisa memenangkan jagoannya di Pilpres 2019? Kan enggak. Usai Pilpres 2019 ketika Prabowo akhirnya bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi, Amin Rais juga enggak jadi apa-apa, sehingga banyak yang menyebut Amin Rais sebagai gelandangan politik. Tapi sekarang kan Amin Rais udah punya partai sendiri ya, Partai Umat. Partai yang sesuai dengan keinginan Amin Rais. Setelah keluar dari partainya dulu, PAN. Partai yang dengan blak-blakan mengusung politik identitas. Dan Partai Umat sekarang ini posisinya juga termasuk partai yang mendukung pencapresan Anies Baswedan. Capres yang merupakan antitesa Presiden Jokowi. Udah pas dong ya, boleh dibilang Amin Rais sudah berada di posisi yang dia inginkan. Namun yang saya nggak paham itu, kenapa Amin Rais nggak nyalek dari Partai Umat ya? Kalau memang mau bersuara lantang, agar didengar oleh publik, kan lebih enak kalau Amin Rais ini jadi anggota legislatif. Lebih jelas perannya, lebih banyak akses ke pemerintah dan ke rakyat. Apakah Amin Rais ini takut kalah ya? Takut malu seandainya nggak lolos dalam pemilu, terus disebut sebagai caleg gagal. Atau Amin Rais sebenarnya tahu bahwa walaupun kerap bersuara lantang, mengatasnamakan rakyat, menentang pemerintahan Presiden Jokowi, tapi Amin Rais sebenarnya sadar bahwa nggak banyak orang yang mendukung dia. Suaranya doang yang lantang, yang nyaring, tapi tidak punya massa pendukung. Ini fakta yang sudah pernah disampaikan oleh seorang peneliti dari LIPI ya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris, pada tahun 2019, menjelang Pilpres 2019. Waktu itu sebelumnya Amin Rais menyatakan akan mengerahkan massa jika dia menemukan bukti kecurangan dalam pemilu. Ini disebut Amin Rais dalam apel siaga 313 di depan kantor KPU yang dihadiri oleh beberapa ormas seperti FPI. Ya kelompok itulah ya. Kalau ada kecurangan, kata Amin Rais, mereka tidak akan menggugat ke MK, mereka akan langsung menggelar people power. Nah menurut peneliti LIPI, Syamsuddin Haris, Amin Rais itu tidak punya massa pendukung untuk menggerakkan people power. Ketika Amin Rais berada di puncak popularitasnya dulu, Amin Rais pernah maju nyapres berpasangan dengan Siswono Yudohusodo, itu pada Pilpres 2004 ya. Hasilnya mereka hanya bisa meraih posisi keempat dari 5 capres. Padahal waktu itu popularitas Amin Rais masih di atas. Oleh sebab itu perkataan Amin Rais itu tidak akan berdampak apapun. Saya kira Amin Rais juga menyadari hal itu ya, namun dia ini takut tenggelam sebagai gelandangan politik. Sehingga ada-ada saja yang dikatakan oleh Amin Rais untuk mempertahankan eksistensinya di dunia politik tanah air. Mungkin dalam pikirannya itu ya, gak papalah omong kosong, yang penting eksis di pemberitaan media. Makanya dia ini masih saja berusaha menyatakan hal-hal yang provokatif ya. Misalnya menyebut Presiden Jokowi sebagai bebek lumpuh. Itu kayaknya beberapa bulan yang lalu ya, yang gak ngaruh lah. Justru Presiden Jokowi malah mendapatkan angka tertinggi kepuasan rakyat terhadap kinerja beliau di atas 80%. Setelah nggak terdengar suaranya, Amin Rais kembali mengeluarkan pernyataan provokatif. Kali ini lokasinya di Solo, kota asal Presiden Jokowi. Kayaknya emang sengaja ya, seakan Amin Rais ini punya kuasa gitu di Solo. Dalam sebuah forum di Solo,
Amin Rais kembali menyerukan people power dan mengajak umat Islam melakukan jihad seperti yang tertera dalam Al-Quran dengan tujuan untuk melengsarkan Presiden Jokowi. Menurut Amin Rais, Presiden Jokowi ini orang Solo yang semula seperti memberikan harapan. Tapi lama-lama makin mendung katanya, makin gelap dan mungkin perlu dilengsarkan. Presiden Jokowi juga disebut Amin Rais telah mengkhianati bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Amin Rais mengajak umat Islam untuk berjihad. Tidak takut mati, tidak takut dipenjara. Karena jihad yang dimaksud ini merupakan langkah-langkah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan Amin Rais meminta kepada para intel, ya maksudnya intel di kepolisian ya, untuk melaporkan ke Presiden Jokowi bahwa Amin Rais akan mengerahkan massa untuk menggelar people power. Ini nadanya memang khas Amin Rais ya. Keluarkan kata-kata provokasi, sok menantang, memancing pendukung Presiden Jokowi agar terpancing emosinya. Terus nanti ada yang nggak terima, terus Amin Rais dilaporkan ke polisi, terus Amin Rais diperiksa oleh aparat kepolisian, terus Amin Rais jadi bisa teriak-teriak kriminalisasi bahwa haknya untuk mengemukakan pendapat itu dibegal oleh rejim gitu ya. Bahkan bisa sampai jadi berita internasional sebagai tokoh politik yang dizolimi oleh rejim. Terus Amin Rais mendapat perhatian bahkan bantuan dari negara luar, dianggap sebagai isu pelanggaran HAM gitu ya. Jadi sebenarnya sudah kebaca ya arah dan siasat Amin Rais ini. Dan ini bukan analisa yang rumit dan jelimet ya. Ini analisa yang gampang aja. Masyarakat itu sudah cerdas ya. Tinggal lihat aja rekam jejak Amin Rais. Tinggal di Google. Perkataan Amin Rais yang tadi itu disampaikan pada hari Minggu tanggal 11, 2 hari lalu. Ya akhirnya sekedar jadi berita aja, itu pun nggak semua media memberitakan, beritanya aja udah tenggelam ya, kalah sama berita persidangannya Mario Dendi. Untung ada Gibran, Mas Wali Kota Solo, yang memberikan reaksi terhadap perkataan Amin Rais tadi. Jadi ada netizen yang meneruskan berita soal Amin Rais yang mau menggelar people power di Solo, untuk melengsarkan Presiden Jokowi, ini di medsos ya. Kemudian Gibran pun membalas postingan netizen itu. Balasan Gibran ini yang bikin ngakak, karena dia hanya membalas dengan emoji. Ada 2 emoji ya, yang satu emoji ketawa ngakak, sedangkan satunya lagi emoji gerakan tangan ya, kayak gini. Nah, itu berasal dari bahasa tangan dari Italia ya. Artinya merasa nggak sabar atau gemes gitu ya atas kelakuan atau perkataan orang lain yang dirasa cukup mengganggu gitu. Kira-kira itu kayak ngomong gini, mau lo apa sih? Mau lo itu apa? Gitu ya, kira-kira seperti itu. Tentu sambil ketawa ngomongnya, artinya Gibran tidak melihat perkataan Amin Rais ini sebagai sebuah ancaman ya, malah diketawain, kayak sama anak kecil yang lagi marah-marah, minta dikasih es krim gitu ya. Gibran pasti paham betapa hausnya Amin Rais ini akan perhatian publik. Dan omongan Amin Rais itu jadi nggak berarti apa-apa ya, karena pemimpin kota Solo sendiri nggak menanggapinya dengan serius. Ya publik pasti lebih bercermin ke reaksi Gibran ketimbang ocehan kosong Amin Rais. Begitulah tong-tong kosong ya. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siward TV ya. Kura-kura emang juara.